kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dilarang naik ke atas bus, pengamen di Tangerang ngamuk rusak jendela bus membabi buta. Permasalahan warisan, pria 52 tahun di Tangerang tega bunuh kakak kandung. Jalan rusak di Kabupaten Lebak sering dikeluhkan warga, Pemda anggarkan 37 miliar untuk perbaikan. Permasalahan warisan terkadang membuat gelap mata. Meski masih memiliki hubungan keluarga, bahkan permasalahan warisan bisa membuat nyawa seseorang bisa melayang. Firdaus alias Willy, pria berusia 52 tahun ini, merupakan pelaku pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri. Peristiwa pembunuhan terjadi di Jalan Masjid Darussalam, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa celurit, pakaian, serta sepeda motor pelaku. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat pelaku kesal dengan korban lantaran menggadaikan rumah warisan dari orang tua. Pelaku kesal karena tidak menerima sepeser pun uang hasil gadaian dari korban. Tidak hanya itu, pelaku juga dendam dengan korban karena sering merendahkan dirinya di depan saudara yang lain. Kekesalan pelaku pun akhirnya memuncak hingga merencanakan pembunuhan terhadap korban. Di sini kami dapat mengetahui berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi serta pengakuan dari tersangka bahwa tersangka ini merupakan adik kandung dari korban. Di mana perlu kami jelaskan di sini motif pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban diduga dipicu oleh konflik yang berkepanjangan terkait dengan pembagian harta warisan peninggalan orang tua. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kabupaten Lebak memiliki satu destinasi wisata baru, yakni Waduk Karian yang ramai dikunjungi saat hari libur. Selain melihat pemandangan di sekitar waduk, pengunjung juga bisa menaiki perahu wisata di Bendungan Karian. Saat libur panjang seperti saat ini, pemilik usaha perahu wisata pun ketiban rezeki. Biasanya dalam satu hari, jumlah pengunjung yang naik perahu wisata kurang dari 10 orang. Namun di saat hari libur, jumlah pengunjung bisa mencapai 50 orang. Sedangkan tarif untuk naik perahu wisata yakni Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Pengunjung dapat mengelilingi Bendungan Karian sambil menikmati panorama alam sekitar. Saat hari libur, pendapatan pemilik perahu wisata bisa mencapai Rp400.000. Dan meningkat ya, beda sama hari-hari biasa gitu. Beda ya? Iya, kalau hari libur sekitar kita pendapatan kalau hari biasa itu sekitar 100.000 atau ini hari libur mah kita alhamdulillah 400 sampai 500 nyampe ya. Biasanya kalau hari biasa itu penumpang ada berapa sih paling banyak? Paling kita ada 7 orang atau 8 orang, kita dapatnya cuma 150 atau 200 itu per orangnya sekitar 20 ya. Anak berapa? Itu 20.000 kalau dewasa ya gitu. Kalau anak-anak itu 10.000. Sejumlah pengunjung awalnya ragu karena takut saat akan naik perahu. Namun saat perahu sudah berjalan, pengunjung mengaku senang karena bisa menikmati pemandangan dari tengah Waduk Karian. Tahu awalnya sih ngeri ya naik perahu, gitu. Takut kenapa-napa gitu, tapi pas nyoba, enak, indah, luar biasa ya waduknya. Pokoknya indah banget deh, lihat deh. Perubahannya dulu kampung kan dulu ya, nggak jalan rusak. Terus masuk dari jalan raya ke sininya tuh indah juga kan, jalannya bagus. Terus, pokoknya nggak bisa digambarin deh.
Jasa sewa perahu ini biasanya mangkal setiap hari di dermaga Bendungan Karian. Dan momen libur panjang akan selalu dinanti para pemilik perahu seiring banyaknya pengunjung yang datang ke Waduk Karian. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Libur akhir pekan yang berbarengan dengan libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur. Kondisi ini pun menyebabkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dipadati ribuan penumpang yang hendak pergi berwisata dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Suasana Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang dipadati ribuan penumpang. Antrian panjang mengular di area counter check-in yang merupakan tempat pemeriksaan administrasi sebagai salah satu syarat penerbangan. Para penumpang pada umumnya memanfaatkan momen libur panjang ini untuk bepergian ke sejumlah destinasi wisata di Indonesia atau berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Berdasarkan data pihak Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang dalam sehari diperkirakan lebih dari 140.000 penumpang atau naik 6% jika dibandingkan hari biasa. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 981 pesawat. Sedangkan untuk rute favorit yakni Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang rute Singapura dan Malaysia. Mbak ini habis liburan atau mau liburan? Saya mau pulang, kan habis liburan. Oh malah habis liburan, padahal baru besok long weekendnya ya Mbak ya? Mbak lihat gimana Mbak, bandara rame nggak? Standar ya. Standar ya. Mbak untuk tiket nih Mbak, ada kemarin waktu beli ada kenaikan nggak? Tiketnya biasa karena saya round trip, jadi Oh, nggak ada kenaikan ya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi peningkatan jumlah penumpang akan terus meningkat hingga hari Selasa besok. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.